Laga final Liga 4 Lampung yang mempertemukan TS Saiburai Lampung dan Tanggamus Farmer Angon Saka FC di Stadion Pahoman, Bandar Lampung berlangsung ricuh. Pertandingan diwarnai aksi kejar-kejaran dan pemukulan terhadap wasit. Keributan terjadi disebabkan kedua tim terlibat adu mulut di tengah lapangan hingga wasit yang memimpin pertandingan langsung mengeluarkan kartu merah kepada kedua pemain. Kerusuhan pun memuncak setelah gol penyama kedudukan TS Saiburai di menit akhir dianulir karena dianggap offside. Usai peluit panjang, sejumlah pemain dan ofisial TS Saiburai mengejar wasit dan terjadi aksi pemukulan. Aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lapangan langsung mengamankan wasit untuk mencegah tindakan lebih lanjut. Insiden ini menambah daftar panjang catatan kerusuhan di ajang sepak bola daerah. Dari Bandar Lampung, Andes Afandi melaporkan. Aksi nekat seorang suami di desa Melowo Karangtalun, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan, Jawa Tengah membelah rumahnya sendiri mengagetkan warga sekitar. Dalam video amatir terlihat seorang pemuda bernama Edi, suami Sutrisni menggergaji sebuah meja besar hingga pintu ukir dari kayu jati dengan gergaji mesin. Sementara itu beberapa warga akhirnya membantu menurunkan genting dan memotong kayu atap rumah serta dinding bangunan yang terbuat dari bahan kayu menjadi dua. Berdasarkan narasi dari video yang tersebar di media sosial, sang suami mengamuk karena mencurigai istri selingkuh dengan pria lain. Namanya rumah tangga cekcok sering lah. Terus? Kurang paham ya Pak. Awalnya udah diatur sama kepala desa juga, tapi mungkin udah nggak ada titik temunya. Kepala desa telah memediasi pasangan suami istri tersebut sebanyak 2 kali. Namun pada mediasi kedua tidak ada titik temu hingga akhirnya berakhir perceraian dengan masalah pembagian harta gonogini. Ya bisa secara baik-baik kan gitu. Dan nanti untuk masalah gonogini dibicarakan nanti setelah adanya perpisahan secara resmi kan gitu. Tapi seiring waktu berjalan setelah kita bersama-sama membina tersebut, beberapa hari kemudian ada keputusan seperti itu. Pasangan suami istri tersebut menunggu proses perceraian selesai di kantor Pengadilan Agama Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Petugas gabungan Satpol PP, TNI, Polri merazia sejumlah wanita yang diduga PSK di Jalan Raya Sentralen, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Selain itu di Jombang, petugas merazia sejumlah pemuda yang sedang pesta miras. Anak saya nggak usah, biar saya yang dibawa. Sejumlah wanita yang diduga PSK meronta-ronta saat ditangkap petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri di Jalan Raya Sentralen, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah wanita lainnya kabur saat petugas gabungan tiba di lokasi. Petugas juga menemukan barang bukti 2 buah alat kontrasepsi di bawah tempat tidur. Selain merazia PSK, petugas juga menggerebek toko minuman keras berkedok toko jamu di sejumlah titik di Jalan Raya Parung Panjang. Sejumlah orang yang terjaring razia kemudian didata sebelum dipulangkan. Razia ini digelar karena banyaknya laporan dari masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Sementara itu petugas dari Polsek Kota Jombang merazia penjual makanan dan minuman di sejumlah angkringan dan kafe di Kota Jombang, Jawa Timur. Razia ini dilakukan karena banyaknya aduan dari masyarakat bahwa angkringan dan kafe tersebut kerap menyediakan minuman keras untuk pengunjungnya. Petugas menemukan sejumlah remaja yang sedang pesta minuman keras. Dari razia tersebut, petugas mengamankan 8 remaja dengan barang bukti 3 botol miras berbagai jenis. Seluruh remaja kemudian dibawa ke Mapolsek Kota Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor dan Jombang, Iwan Setiawan, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Kecelakaan kereta api terjadi di Asahan, Sumatera Utara. 1 unit mobil yang tertabrak kereta mengakibatkan 2 anak meninggal dunia di lokasi.
Dua orang anak meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan setelah mobil yang mereka tumpangi ditabrak kereta api Putri Deli tujuan Tanjung Balai pada Minggu siang. Sopir mobil dikabarkan mengalami kritis setelah mengalami luka di bagian kepala. 3 penumpang dalam mobil merupakan kakek dan 2 cucunya, warga desa Pasar 5, Rawang Asahan. Petugas Polsuska Kisaran mengatakan kejadian berawal saat mobil melaju dari arah Rawang menuju Si Umbut-Umbut melintasi rel tanpa palang pintu dan diduga sopir tak mendengar teriakan dari penjaga perlintasan. Akibatnya mobil terpental hingga 15 meter. Pemilik mobil ini Bang sudah diberitahu oleh penjaga sini tapi dia tidak mengindahkan ataupun tidak mendengar kemungkinan Pak. Korban yang saat ini yang meninggal 2 orang, yang 1 luka parah Bang. Jadi ada 3 orang Bang. Korban meninggal dunia dan kritis dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, motor seorang pedagang gorengan yang baru 3 pekan dibeli secara kredit raib digodol pencuri. Peristiwa pencurian terjadi saat korban meninggalkan motornya untuk sholat Jumat. Aksi pencurian yang dialami seorang pedagang gorengan terekam kamera pengawas. 2 orang pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor. Dalam hitungan detik, sepeda motor yang belum terpasang plat nomor itu dibawa kabur. Korban mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11 siang saat motornya terparkir di lokasi tempat dirinya berjualan. Namun saat korban kembali dari masjid, sepeda motor miliknya raib. Ya baru 3 minggu, masih surat jalan, belum ada STNK. Usai kejadian, korban lapor ke pihak kepolisian. Korban pun berharap motornya dapat segera ditemukan dan pelaku segera ditangkap. Ya, nekat dan tanpa takut, kawanan maling motor beraksi di rumah anggota polisi di Labuan Batu, Sumatera Utara. Sebelum berhasil membawa kabur 1 sepeda motor, pelaku sempat berupaya membobol 2 motor yang ada di rumah itu. Kawanan maling sepeda motor beraksi di Jalan Pasar Gelugur, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV, 4 pelaku mengendarai 2 sepeda motor dan parkir di depan rumah korban yang merupakan anggota Polres Labuhan Batu. Tak berselang lama, salah satu pelaku bergerak menuju bagian belakang rumah. Beberapa saat kemudian, pelaku berhasil membawa keluar sepeda motor korban dan mendorongnya ke arah jalan. Pelaku membobol pagar rumah yang tergembok kemudian mengambil sepeda motor dari samping ke belakang rumah. Aksi pencurian baru diketahui saat sepeda motor akan digunakan untuk mengantar anak korban ke sekolah. Pencurinya ada 4 Bang melalui kamera CCTV. Tidak. Jadi 3 menunggu di situ, 1 masuk, keluarnya dari sini. Ada beberapa kereta, cuma 1 ini yang nggak kunci stang kan. Nah, jadi yang 2 lainnya itu dikunci stang, dibobol, dirusak. Jadi saat mau mengantar anak sekolah, udah tidak bisa digunakan, kunci tidak bisa masuk lagi. Artinya ada beberapa sepeda motor yang mau diambil ya Kak? Iya Bang, iya. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, beraksi di 13 lokasi di wilayah Kota Padang, pelaku jambret yang dikenal sadis dibekuk petugas Satreskrim Polresta Padang. Polisi menyita 2 paket kecil narkotika jenis ganja. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek tempat persembunyian pelaku jambret di daerah Kurau, Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Pelaku Jidan, 21 tahun yang merupakan residivis kasus tawuran, tak dapat berkutik saat dibekuk petugas di rumah kontrakannya. Pelaku yang sebelumnya dikenal sadis saat melancarkan aksinya ini langsung ciut saat diringkus polisi. Polisi juga turut menyita 2 paket narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam jok sepeda motor pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku telah beraksi di 13 TKP di wilayah hukum Polresta Padang. Dalam beraksi, pelaku mengincar ibu-ibu dan wanita yang membawa tas atau memegang ponsel saat berjalan kaki atau berkendara. Yang bersangkutan atau yang diduga tersangka ini telah beraksi di beberapa TKP di Kota Padang
yang terakhir adalah mengambil dengan paksa sebuah tas milik ibu-ibu di daerah Perumnas Kelimbing. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang ikan yang nyambi sebagai pengedar sabu ditangkap di sebuah rumah kos di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pelaku diamankan bersama puluhan paket narkotika siap edar. Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek sebuah rumah kos di Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh, Sumatera Barat. Dalam operasi itu, petugas menangkap seorang pria yang kesehariannya sebagai pedagang ikan. Dari hasil penyelidikan, yang bersangkutan diduga menjalankan aktivitas lain sebagai pengedar sabu. Saat penggeledahan, petugas menemukan puluhan paket sabu siap edar yang disimpan rapi di dalam sepatu. Turut disita sejumlah barang bukti lain termasuk alat hisap. Pelaku merupakan target operasi yang sudah lama dipantau pergerakannya. Penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dan kita amankan juga beberapa puluhan paket narkoba jenis sabu yang sudah siap edar untuk wilayah Payakumbuh ini. Waktu pelakukan penangkapan, yang pelaku ini yang kita amankan sewaktu tidur. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Bakso berisi narkoba nyaris diselundupkan ke Lapas Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Bakso dibawa pengunjung untuk diberikan ke seorang napi. Ada saja cara yang dilakukan para pengedar narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya. Pengunjung Lapas Narkotika Pangkal Pinang, Bangka Belitung kepergok menyembunyikan narkoba jenis sabu di dalam bakso. Peristiwa bermula dari kecurigaan petugas terhadap bungkusan bakso yang terdeteksi mesin X-ray mengandung benda mencurigakan. Kemudian petugas membongkar bungkusan bakso dan menemukan 6 paket sabu dan 4 butir pil ekstasi di dalamnya. Rencananya narkotika jenis sabu dan ekstasi ini akan diberikan kepada salah satu narapidana. Kita lakukan pemeriksaan yang dibesuk tadi, yaitu napi yang ada di EP berinisial AR dan IW. Setelah kita cek urin terhadap napi ini positif. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelajar SMP diduga pelaku pembunuhan terhadap temannya yang jasadnya ditemukan di bekas lahan salah satu objek wisata di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Motifnya sakit hati karena diputus hubungan pertemanan. Kepolisian Resor Cimahi meringkus 2 remaja yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang pelajar SMP. Korban sebelumnya ditemukan tewas di lahan bekas wisata Kampung Gajah, Cihideng, Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan oleh sekelompok orang yang tengah melakukan aktivitas penelusuran misteri malam dan menyiarkan secara langsung di media sosial. Kedua pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Polisi menyebut motif pembunuhan dilatar belakangi rasa sakit hati karena korban ingin menghentikan pertemanan dengan pelaku. Korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku. Sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke Kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi. Berdasarkan hasil olah TKP dan visum, korban mengalami sejumlah luka akibat benda tumpul dan tajam. Saat ini kedua pelaku yang masih di bawah umur masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Cimahi.
Akibat perbuatannya, kedua pelajar tersebut terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut perayaan Imlek 2577 Kongzili di sejumlah kelenteng mulai berbenah. Mulai dari mencuci patung dewa hingga menghias kelenteng dengan lampion. Berikut liputannya. Meski belum ada sembahyang bersama, suasana di tempat ibadah umat Tridharma Kelenteng Kwan Sio Bio, Kabupaten Tuban sudah dipenuhi berbagai persiapan. Sejumlah umat dan karyawan tampak sibuk membersihkan area sembahyang, menggelar altar, hingga memasang dan mengganti lampion. Tak kurang dari 200 pasang lampion didatangkan langsung dari Tiongkok untuk memperindah suasana menjelang Imlek. Untuk menetralisirnya, umat biasanya melakukan ritual ciswak seperti melepas burung, ikan, atau penyu, serta menyiapkan sajian khusus sebagai simbol penolak bala. Persiapan Imlek di Kelenteng Kwan Sing Bio tak hanya menjadi bagian dari tradisi keagamaan, namun wujud kebersamaan dan pelestarian budaya. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, salah satu rangkaian kegiatan menjelang Tahun Baru Imlek adalah dengan memandikan rupang atau patung para dewa sebanyak 200 rupang yang dimandikan selama 2 hari. Salah satu yang dimandikan adalah patung Chai Sen-ye atau Dewa Imlek. Dewa Imlek ini adalah dewa rezeki yang diyakini akan membawa rezeki di tahun baru nanti. Wihara Dharma Bakti Sidoarjo ini tak hanya dikhususkan untuk umat Buddha, namun juga boleh digunakan sembahyang oleh penganut Tao ataupun Konghucu. Kegiatan ini merupakan ucapan syukur para umat kepada para dewa dan dewi yang sudah memberikan rezeki dan keselamatan. Selain memandikan rupang, umat di wihara ini biasanya juga melakukan kegiatan sembahyang dan berdoa di Dhammasala atau ruang doa. Sedangkan di Bandung, Jawa Barat, sejumlah vihara mulai bersolek. Seperti halnya yang terlihat di Vihara Dharma Ramsi. Berbagai persiapan dilakukan, salah satunya tradisi membersihkan patung dewa. Satu persatu patung dewa-dewi dibersihkan dengan cara dicuci menggunakan air yang sudah dicampur dengan mawar dan minyak cendana. Proses pembersihan patung sendiri tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Setiap patung di Vihara Dharma Ramsi dibersihkan oleh sejumlah orang yang terbiasa membersihkannya dari tahun ke tahun. Bagi umat Tionghoa, tradisi membersihkan patung dewa-dewi diyakini bisa membawa keberuntungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indosat Ridu Hutchison melalui brand IM3 meluncurkan fitur keamanan digital Suspam Plus yang diklaim sebagai perlindungan scam WhatsApp call pertama di Indonesia. Jelang bulan suci Ramadan, aktivitas digital masyarakat biasanya meningkat pesat. Mulai dari persiapan mudik, belanja kebutuhan lebaran, hingga pengiriman sedekah secara digital. Namun di balik kemudahan tersebut, ancaman penipuan digital turut mengintai. Data tahun 2025 menunjukkan kasus penipuan digital selama Ramadan naik hingga 34,7%, di mana mayoritas terjadi melalui WhatsApp dan panggilan telepon. IM3 meluncurkan kampanye Amankan Pejuang Ramadan dengan teknologi Suspam Plus. Fitur ini bekerja secara real-time menggunakan teknologi Eye Evolution 5G untuk mendeteksi nomor mencurigakan dengan modus penipuan yang terjadi lewat SMS, telepon seluler, maupun WhatsApp call. Selain perlindungan keamanan digital, IM3 juga menyiapkan paket khusus Ramadan dengan kuota besar hingga 300 GB. I think one of the biggest challenges we have in Indonesia is spam and scam. So hundreds of millions of people get spammed and scammed almost every day, disturbing people's lives. So we take it as our responsibility in people's digital lives to give them protection, which is why on behalf of IM3, first we launched SatSpam, and today we are very proud, just before Ramadan, that we are launching SatSpam Plus. Dengan inovasi ini, masyarakat diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan rasa aman dan nyaman tanpa terganggu gangguan spams maupun scam. Dari Jakarta, Dias Triawan, Jaka Samsa, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, kebutuhan dunia industri semakin tinggi sehingga membutuhkan pihak yang bisa memberikan masukan arah ke depan. Kampus dinilai mampu menjadi pihak yang bisa membaca kebutuhan industri melalui penelitian dan pengembangan termasuk teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ketua Yayasan Haritanu Sudibyo, Jessica Tanu Sudibyo, memberikan apresiasi kepada mahasiswa MNC University, khususnya dari program studi desain komunikasi visual yang berhasil membuat video klip musik dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI. Video karya mahasiswa MNC University ini menjadi peluang terwujudnya kolaborasi antara dunia industri dan perguruan tinggi dalam menghadapi perkembangan teknologi, termasuk penggunaan generatif AI di industri kreatif. Yang interesting adalah penggunaan terutama Gen AI di industri kreatif bukan hanya masih diperdebatkan, tapi juga masih belum ada best practices-nya. Dan itu di mana we can step in sebagai universitas, sebagai MNC University, kampus yang sangat dekat, sangat lengkap dengan industri. Menjadi laboratorium dan pusat riset pengembangan generatif AI, khususnya di bidang kreatif, menjadi komitmen MNC University yang diharapkan dapat melahirkan workflow baru yang bisa diterapkan untuk produksi serial, webtoon, dan berbagai karya berbasis AI lainnya. Kami kemudian sudah merancang sebuah program khusus. Jadi nanti ada satu kelas khusus di Prodi DKV yang akan menggarap. Jadi dari semester 1 sampai lulus itu berbasis AI. Dengan hadirnya teknologi ini kita pasti akan adanya workflow baru. Nah itu yang kita kaji di university dan bagaimana workflow ini bisa nantinya ke depannya dipakai di industri. Kehadiran video klip berbasis AI karya mahasiswa semester 1 ini menjadi bukti bahwa adaptasi teknologi di dunia pendidikan dapat melahirkan talenta muda yang siap bersaing di era digital. Dari Jakarta, Steven Patinama, Aulia Syah, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Reda Romsari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.